Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Jeng ke jeng. Kurang seru AI-nya nggak ada. AI kelamaan nih liburnya. Gak apa-apa deh, yang penting AI sehat ya. Katanya kemarin di Seattle lagi ada badai ya, cuacanya juga nggak bagus gitu. Sempat panik juga dia. Tapi mudah-mudahan sekarang semuanya bagus, AI juga sehat, ya kan? AI, woi, hai, sapa dulu dong kita semuanya. Hai, I miss you AI. Hai Mama Ira. Kemarin emang benar ada badai apa Mbak? Badai angin ya. Aduh, pertama kali. Terus agak-agak deg-degan juga karena seram banget, lebih serem. Ternyata di sini anginnya gelembung. Tapi aku udah absen. Kalau di Jakarta ada Monas, di sini ada Space Needle. Mama Ira, mudah-mudahan sehat. Nanti kita ketemu lagi. Kita gathering sama sister yang ada di sini, para sis yang ada di Seattle, oke? Aduh, udah dingin. Bye. Oke, kali ini kita ngobrol soal pengalaman ya. Pengalaman itu kan menjadi sebagian besar dari perjalanan hidup kita ya. Mau senang, sedih, susah, kesuksesan, kekecewaan dan lain sebagainya, riweuh ngurusin anak-anak dan lain sebagainya, abisi gitu ya. Tapi nggak akan pernah pupus ya, dia terus melekat selama kita hidup. Makanya kita terus berkembang, makanya kita terus berubah, makanya kita memiliki kesempatan bersosialisasi banyak dengan masyarakat, lingkungan terdekat dan lain sebagainya. Intinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Pertanyaan saya adalah, apakah pengalaman itu sudah terarah? Gimana sih Mama Ira kok pengalaman terarah? Jangan salah. Pengalaman itu sebagai stepping stone kita untuk melihat sesuatu di depan sana menjadi lebih berani. Tantangan di depan sana membuat kita semakin kuat, mental kita semakin tangguh. Ya kan? Gitu kan mestinya kan kalau melihat sisi yang positif ya dari pengalaman yang sudah ada gitu. Tapi apakah betul sikap kita dalam menikmati perubahan dalam hidup ini berdasarkan pengalaman tadi sudah sesuai dengan arahnya ya? Apakah kita sudah menemukan kebahagiaan? Jadi mari kita membahas 8 sikap perubah hidup lebih bahagia dan terarah di usia sekarang. Yang pertama adalah acceptance terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita merasakan acceptance ya, penerimaan terhadap diri sendiri, pasti semuanya ya dijamin ya, semuanya akan lebih baik dan terarah. Ya. Bagaimana kita bisa menikmati pengalaman itu kalau kita tidak acceptance yang melibatkan diri kita day to day-nya ya. Jadi kita harus acceptance ya. Berani membuka hati, ya, jujur gitu ya, membuat hati kita tuh semakin kaya dengan introspeksi diri gitu. Terus jangan pernah juga kita merasakan segala sesuatunya itu kurang gitu ya. Padahal kita tidak akan pernah tahu potensi diri kita itu sebetul-betulnya ada. Cuma karena kita tidak pernah menggali apa yang kita miliki sebagai potensi, kita menganggap kita tuh tidak akan lebih baik daripada orang lain. Nah ini dia ya. Jadi acceptance. Berikutnya setelah kita acceptance, mari kita keluar dari zona nyaman. Ya, comfort zone itu jeleknya adalah mengikat kita dalam kondisi kenyamanan yang semu gitu. Beneran ini ya, contohnya
comfort zone sebagai seorang senior di kantor itu merasa terusik dengan kehadiran anak baru, ya kan? Biasanya rutinitas yang dijalankan olehnya itu selalu dianggap nyaman dan aman gitu. Tiba-tiba datang ada interfere orang lain masuk menjadi bagian tim dengan ide-idenya, dengan apa rencana-rencana kerjanya. Nah, senior mulai terasa diusik gitu. Ya, dan ini akan menimbulkan dampak yang kurang nyaman ya. Jadi lingkungan bekerjanya, kondisi pekerjaan pun menjadi terancam gitu ya. Ini bisa juga. Makanya keluar dari comfort zone itu ya. Karena part of dari sikap merubah hidup lebih bahagia dan lebih terarah di usia sekarang ini, kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, itu akan menjadi orang yang tidak memiliki tantangan dalam hidup ini. Dia menghindari tantangan baru. Jadi hidup itu sangat flat banget ya. Berikutnya lagi dia tidak mau explore potensi dirinya. Ya itu tadi karena dia sudah merasa gue udah ada nih di zona nyaman gini dan semuanya akan baik-baik aja kok dengan cara yang gue lakukan sekarang misalnya gitu ya. Nah itu dia ya. Jadi dia tidak bisa tidak membuka hatinya untuk mengeksplor apa yang menjadi kelebihan dalam diri dia. Bahwa perubahan membawa kebahagiaan, apalagi itu tidak akan pernah ada dari orang yang tidak mau keluar dari comfort zone, gitu ya. Balik lagi, kalimatnya cuma satu, orang minimalis, gitu ya kan. Kalau diusik dikit nggak mau, dikasih koreksi nggak mau, gitu ya. Jadi coba tolong dipertimbangkan agar hidup kita lebih bahagia, lebih terarah di usia sekarang itu salah satu sikapnya adalah keluar dari comfort zone kita, cari sesuatu yang baru. Next, realistis namun optimis. Realistis itu harus, ya. Kembali lagi, real gitu. Sesuatu yang nyata, ya. This is kalau saya bilang this is fact of life. Gak bisa kita hindari, ya. Menghadapi masalah, menghadapi satu problema, menghadapi anak-anak, ya, belum lagi keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kan salah satu rutinitas. Ya, begitu kita dipertemukan dengan satu rutinitas, kita dihadapi juga dengan kenyataan. Ya, apakah itu senang, susah, bahagia, sukses, gagal dan sebagainya, itu kan result akhir. Ya, makanya kita harus realistis, tapi optimis. Gitu. Oke, poin berikutnya, kelima, hargai proses pencapaian. Ya, bukan akhir. Tidak pernah putus saya selalu ngomong sama siapapun. Kita ini ya mencapai kesuksesan. Kita memenangkan pertandingan, perlombaan ya. Apalagi segala sesuatunya itu berproses ternyata. Yang dihargai adalah proses pencapaiannya, usahanya ya untuk akhirnya mendapatkan suatu hasil. Hasil akhir itu kan bisa menang kalah, bagus jelek, ya kan lulus tidak lulus, misalnya kayak gitu. Dihargai adalah prosesnya. Itu dia yang saya bilang. Jadi kita tuh tidak hanya senangnya pada akhirnya gitu. Dipikirin tuh justru pembelajaran hidup kita pada saat kita berproses untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, jadi kita hargai prosesnya. Ya, dijamin mental kita pasti lebih tangguh, lebih hebat. Keenam adalah buat prioritas hidup. Kalau kita tidak bisa membuat prioritas ya, dalam hidup kita, kita akan merasa dampaknya itu mumet dalam hidup ini. Beneran. Kan lagi-lagi saya selalu menyampaikan, mau anak-anak, mau ke sahabat-sahabat terdekat. Oke, saya pun masih perlu membuat yang namanya skala prioritas dalam hidup ini. Mana important, mana urgent. Important tapi tidak urgent masih bisa kita keep, tapi kita tetap bikin plan. Kalau urgent sesuatu yang sifatnya tidak bisa ditunda, tidak bisa ditunggu. Kebutuhan sehari-hari, perut itu harus diisi, nggak mungkin perut bisa berlibur seminggu, ya kan? Atau kita harus melunasi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dan lain sebagainya. How to handle the important thing adalah
Ya itu tadi, kita harus well plan. Kita perlu memikirkan segala sesuatunya itu dengan plan A, plan B, ya. Bagaimana strateginya satu dengan yang lain. Oke? Jadi buat prioritas dalam kehidupan ini, ya. Kalau tadi hanya kebutuhan, ya, kita pikirkan, tapi di atas itu semua adalah kesehatan. Nomor satu, ya, sehat dulu, baru kita bisa kerja. Berikutnya ketujuh, fleksibel hadapi perubahan. Ada orang yang kaku, ada orang yang agak susah gitu menerima perubahan terhadap dirinya sendiri atau respons dari orang lain gitu ya. Itu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik itu agak sulit. Karena biasanya orang yang tidak fleksibel itu termasuk kategori orang yang egois. Kaku aja deh gitu. Dia tidak mau melihat adanya satu hal yang perlu diintrospeksi gitu. Kaku aja gitu ya. Benar-benar gitu. Dia takut sekali dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Pokoknya dia tuh merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar dan pasti benar. Dia nggak mau dengerin dari orang lain. Saya tidak akan mau berubah karena ini menurut saya sangat penting dan sudah paling bagus. Ya. Ini orang-orang seperti kayak gini ini agak susah gitu ya, apalagi kalau bermasyarakat. Jangankan bermasyarakat, masuk dalam komunitas pekerjaan atau apa, ini termasuk orang-orang yang agak sulit berteman. Ya, oke, jadi fleksibel lah hadapi perubahan. Kedelapan, fokus pada pertumbuhan diri. Jadi fokus pada pertumbuhan diri. Cobalah kembangkan, explore apa yang kita miliki. Ambillah kursus-kursus, ambillah belajar metode ilmu yang baru. Kan sekarang udah serba canggih kan gitu. Jadi you have to create something. You have to listen to your own heart gitu, bahwa kalau aku tidak melakukan ini dengan fokus dan konsisten, aku tidak bisa mendapatkan perubahan yang berarti. Jadi kembalikan kepada diri kita. Ya. Jangan hanya ya, berpandangan bahwa apa yang sekarang kita sudah dapatkan itu akan selalu bisa menjamin hidup kita senang dan bahagia saat ini gitu, nggak bisa gitu. Bicara tentang percepatan, kita nggak bicara tentang kecepatan. Percepatan artinya misalnya ini ada 2 jalur gitu ya, ini jalur cepat gitu, terus dia ada pembatas jalan gitu. Saat ini kita lagi stay nih di sini nih, kita lagi ngobrol nih seperti sekarang gitu. Ya, saya berharap namanya YouTube saya bisa terus bagus gitu ya. Banyak yang nonton, subscriber bertambah misalnya gitu kan. Asik aja gitu main di sini. Kita lupa, kita tidak aware bahwa di belakang kita ya, karena kita terlalu fokus ini, kita tidak tahu di belakang kita tuh ada yang lebih jalan kenceng. Dia nggak main di kecepatan, tapi percepatan. Dia masuk ke jalur tengah gitu. Ini yang suka membuat kita lengah dan pada akhirnya kita denial. Harusnya nggak boleh. Ya. Kalau kita bisa fokus, konsisten, mau ada perubahan-perubahan, kita pun harus bergerak cepat. Gitu. Jangan terlalu santai juga. Saya selalu ngomong sama AI saya, ayo kita sama-sama bergerak. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai target? Bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita harapkan gitu ya. Slow, tapi bukan berarti kita tuh menganggap bahwa semuanya santai aja gitu. Enggak. Ya, oke. Jadi yang paling penting adalah fokus pada pertumbuhan diri ya. Jauh dari orang yang minimalis ya. Jangan. Kalau kita tidak bisa menghandle keseimbangan diri ya, artinya emosi kita juga tidak stabil. Nah ini, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Jadi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan semuanya, anak-anak Mama. Waktunya Mama beristirahat. Terima kasih sudah temani Mama hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cium sayang dari Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.